Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Anak-anak, kita ketemu lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 7 SMP semester dasar. Anak-anak, tentunya di rumah kalian pernah melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Misalnya, membuat nasi goreng atau memasak mie instan. Jika anak-anak memasak mie instan, tentunya dalam bungkus mie instan terdapat petunjuk. Nah, anak-anak, petunjuk untuk melakukan atau memasak mie instan itu bisa kita namakan sebagai teks prosedur, yaitu teks yang berisi cara-cara atau langkah-langkah untuk membuat atau menyusun sesuatu. Ada contoh lain, misalnya ini ada sebuah bungkus obat mukohexin. Di sini terdapat petunjuk bagaimana cara minum obat yang sesuai dengan dosis. Misalnya di sini dosis anak-anak 1-5 tahun yaitu setengah tablet 2 kali sehari. Untuk anak 5 sampai dengan 10 tahun yaitu setengah tablet 3 kali sehari. Sedangkan untuk dewasa dan anak-anak di atas 10 tahun yaitu 1 tablet 3 kali sehari. Nah, ini petunjuk cara minum obat mukohexin ini juga termasuk teks prosedur. Nah, anak-anak, untuk mengikuti pembelajaran teks prosedur, mari kita saksikan video berikut ini. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks atau naskah yang berisi tahapan kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Ciri-ciri umum teks prosedur: 1. Berisi langkah-langkah. 2. Disusun secara informatif. 3. Dijelaskan secara mendetail. 4. Bersifat objektif. 5. Langkah berkelanjutan dengan penjelasan. 6. Menggunakan syarat atau pilihan. Tujuan teks prosedur. Tujuannya adalah untuk membantu pembaca atau pendengar agar memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Struktur teks prosedur. Secara umum, struktur teks prosedur sebagai berikut. 1. Bagian tujuan. Bagian tujuan dapat berupa judul atau berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang akan dicapai. 2. Bagian material berisi bahan-bahan, alat-alat atau material yang diperlukan. Namun, tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. 3. Bagian langkah-langkah berisi langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai tujuan teks prosedur. Ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. 1. Menggunakan kata kerja, misalnya menambahkan, mencampurkan. 2. Menggunakan konjungsi syarat, pilihan, dan pengandaian. 3. Menggunakan konjungsi temporal, yaitu konjungsi yang merujuk pada urutan waktu, misalnya pertama, kedua, lalu, kemudian. 4. Menggunakan kalimat perintah, misalnya diawali dengan buatlah, tulislah, dan seterusnya. 5. Menggunakan partisipan manusia dengan umum. 6. Menggunakan kata sifat untuk menandai suatu kondisi. Berikutnya, mari kita menelaah contoh struktur teks prosedur ya. Kita ambil dari sebuah contoh berjudul cara membuat kue lapis pandan lembut. Nah, pada bagian ini ada judul yaitu cara membuat kue lapis pandan lembut, kemudian ada tujuannya yaitu menu sarapan yang ekonomis dan praktis. Penggunaan tepung beras dapat mengenyangkan selain bergizi. Kue dibuat dengan warna menarik agar anak menjadi suka untuk makan kue lapis. Nah, ini kita namakan bagian tujuan. Berikutnya
Di sini ada bahan-bahan yaitu 300 gram tepung beras, 200 gram tepung tapioka, 100 gram tepung terigu, dan seterusnya. Ini kita katakan sebagai bagian material. Selanjutnya ini ada 8 langkah ya, yaitu 1. Santan, gula, garam, dan vanili direbus sambil terus diaduk agar tidak pecah hingga mendidih. Matikan api. 2. Panaskan kukusan. 3. Campur semua tepung, aduk rata. Tambahkan santan sedikit demi sedikit, aduk dengan whisk hingga rata. 4. Bagi adonan jadi 2. Adonan pertama tetap warna putih, adonan kedua diberi pasta pandan. 5. Siapkan loyang yang sudah diolesi minyak. 6. Tuang 1 sendok sayur adonan putih ke loyang. Kukus selama 5 menit. Tuang 1 sendok sayur adonan pandan. Kukus selama 5 menit. Lakukan berselang-seling sampai semua adonan habis. 7. Setelah adonan terakhir dituang, kukus selama 20 menit. 8. Setelah kue lapis matang, diamkan di loyang sampai dingin, baru setelah itu keluarkan dan potong-potong. Nah, 7 atau 8 langkah ini kita sebut bagian langkah-langkah. Pada akhir teks prosedur ini, penulis menyampaikan ternyata untuk membuat kue yang enak tidak harus memerlukan bahan yang sulit. Selain itu, kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Nah, pada bagian ini kita sebut bagian penutup. Namun tidak semua teks prosedur memiliki struktur yang lengkap seperti ini. Selanjutnya menelaah penggunaan bahasa teks prosedur. 1. Penggunaan kalimat perintah. Misalnya di sini pernyataan, Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Kalimat perintahnya yaitu posisikan tubuh sejajar dengan monitor. 2. Penggunaan bentuk pasif untuk proses. Pada kalimat aktif, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Proses pasif, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. 3. Penggunaan kriteria atau batasan. Contoh, goreng hingga kecoklatan. Masukkan santan setelah daging empuk. 4. Penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, dan lain-lain. Contoh, A. Bungkuslah adonan dengan rapat, keterangan cara. B. Lukis kain dengan menggunakan santai, keterangan alat. C. Malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain, keterangan tujuan. D. Ulangi gerakan selama 3 kali, keterangan derajat atau kualitas. E. Jika gula terlalu banyak akan cepat gosong, keterangan syarat. F. Goreng adonan hingga kecoklatan, keterangan akibat. Berikutnya menggunakan kalimat saran atau larangan. Ya, ini merupakan ciri yang kelima. Contohnya, jika kamu tidak melakukan secara perlahan akan membahayakan otot leher. Ini saran. Tidak diperbolehkan menggunakan api terlalu besar. Ini termasuk larangan. 6. Menggunakan kata penghubung, pelesapan kata acuan. Contoh, masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Kata dan di sini merupakan penghubung. Berikutnya, aduk terus tepung dan santan yang dimasak hingga mengental dan warna kecoklatan. Di sini terjadi pelesapan atau penghilangan bagian yang sama yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu tepung dan santan yang dimasak bisa kita hilangkan. Berikutnya taburi wijen di atasnya. Nya di sini yaitu menggantikan atau mewakili hasil tepung dicampur santan yang telah mengental dan telah dibentuk menjadi persegi panjang. Nah, akhirannya di sini mengacu pada bagian
dalam kurung ya, yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini termasuk acuan. Yang ketujuh, penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Contoh, lumuri loyang dengan mentega. Contoh berikutnya, lumurkan mentega pada loyang. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan tema teks prosedur. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami? Jika kalian belum memahami, bisa kalian lihat lagi, kalian tonton lagi video pembelajaran ini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini memberikan manfaat bagi kalian dan bisa digunakan sebagai referensi pembelajaran. Jangan lupa kalian untuk klik like dan subscribe. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.